Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas mengenai bab 4, yaitu menggugat positivisme ilmu. Sebelumnya, kami perkenalkan kelompok kami terdiri atas Raidun, kemudian Saudara Dodi Kori Utama, dan positivisme merupakan evolusi lanjut dari empirisme Inggris. Positivisme merupakan bentuk lain dari empirisme. Keduanya mengedepankan pengalaman. Yang menjadi perbedaan adalah bahwa positivisme hanya membatasi diri pada pengalaman-pengalaman yang objektif, tetapi empirisme menerima juga pengalaman-pengalaman yang bersifat batiniah atau pengalaman-pengalaman subjektif. Positivisme mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu berdasarkan fakta-fakta keras, yaitu ilmu yang terukur dan teramati, yaitu ilmu-ilmu positif. Sebuah pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu sesuai dengan fakta. Sebaliknya, sebuah pernyataan akan dianggap salah apabila tidak sesuai dengan data empiris. Tokoh yang melahirkan positivisme adalah Henry Saint-Simon, dan yang mempopulerkan adalah Auguste Comte. Positivisme Auguste Comte mengemukakan 3 tahap perkembangan peradaban dan pemikiran manusia ke dalam tahap teologis, metafisik, dan positivistik. Pada tahap teologis, pemikiran manusia dikuasai oleh dogma agama. Pada tahap metafisik, pemikiran manusia dikuasai oleh filsafat, sedangkan pada tahap positivistik, manusia sudah dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahap teologis. Pada fase teologis diyakini adanya kuasa-kuasa adikodrati atau supernatural yang mengatur semua gerak dan fungsi yang mengatur alam ini. Zaman ini dibagi menjadi 3 subtahap, yaitu animisme, di mana benda-benda dianggap berjiwa dan diperlakukan sebagai suci atau keramat. Yang kedua adalah politeisme, di mana manusia mempercayai adanya dewa-dewa di balik berbagai gejala yang ada, seperti dewa angin, dewa laut, dewa api, dan lain-lain. Yang terakhir adalah monoteisme. Manusia mulai meyakini adanya kekuatan tunggal absolut di balik semua gejala-gejala tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahap metafisis. Tahap ini bisa juga disebut sebagai tahap transisi dari pemikiran Comte. Tahapan ini sebenarnya hanya merupakan varian dari cara berpikir teologis, karena di dalam tahap ini, dewa-dewa hanya diganti dengan kekuatan-kekuatan abstrak, dengan pengertian atau dengan benda-benda lahiriah yang kemudian dipersatukan dalam sesuatu yang bersifat umum yang disebut dengan alam. Tahapan berikutnya adalah tahap positivis ilmiah. Pada tahap ini manusia berhenti mencari penyebab absolut baik yang ilahi maupun kodrati dan mulai berkonsentrasi pada observasi, pengukuran, dan kalkulasi guna memahami hukum yang mengatur jagat raya. Manusia berusaha menemukan hukum-hukum kesamaan dan urutan yang terdapat pada fakta-fakta yang disajikan kepadanya, yaitu dengan pengamatan dan dengan memakai akalnya. Pada tahap ini, pengertian menerangkan berarti fakta-fakta yang khusus dihubungkan dengan suatu fakta umum atau induksi. Dengan demikian, tujuan tertinggi dari tahap positif ini adalah menyusun dan mengatur segala gejala di bawah satu fakta umum. Berikutnya adalah penjelasan mengenai ciri-ciri positivisme. Ada beberapa ciri. Yang pertama adalah bebas nilai. Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dengan semesta dengan bersikap imparsial atau netral. Ciri yang kedua adalah fenomenalisme. Pengetahuan yang absah hanya berfokus pada fenomena semesta, menolak metafisika yang mengandaikan sesuatu di belakang fenomena. Ciri yang ketiga adalah nominalisme. Fokus pada individual partikular, karena itu kenyataan satu-satunya. Semua bentuk universalisme adalah penamaan semata, bukan kenyataan itu sendiri. Ciri yang selanjutnya adalah reduksionisme. Semesta direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat dipersepsi. Kemudian ciri naturalisme, paham tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang menisbikan atau mengesampingkan penjelasan adikodrati atau supernatural. Ciri yang terakhir adalah mekanisme, paham yang mengatakan bahwa semua gejala alam dapat dijelaskan secara mechanical determinis seperti layaknya mesin. Bahasan berikutnya mengenai positivisme logis, dikembangkan oleh kelompok Der Wiener Kreis atau lingkaran Wina.
Positivisme logis menolak perbedaan ilmu alam dan sosial. Prinsip yang dipegang adalah isomorfi, yaitu adanya hubungan mutlak antara bahasa dan dunia kefaktaan. Mencoba menyatukan semua ilmu pengetahuan dalam suatu bahasa ilmiah yang universal. Berdasarkan pada asumsi bahwa bahasa adalah representasi akurat kenyataan luar. Di dalam positivisme terdapat dua aliran, yaitu positivisme klasik dan positivisme logis. Persamaan dan perbedaan keduanya yaitu persamaan, baik positivisme klasik maupun positivisme logis, sama-sama menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan objektif, sedangkan perbedaannya, positivisme klasik lebih menaruh perhatian pada bidang pengaturan sosial masyarakat secara ilmiah dan adanya gerak kemajuan evolutif dalam alam. Sedangkan positivisme logis fokus pada logika dan bahasa ilmiah. Positivisme logis memiliki dua buah kriteria. Yang pertama, pernyataan harus bisa dibenarkan secara definisi atau tautologis, atau pernyataan analitik. Sebagai contoh adalah kalimat, bujangan adalah pria yang belum menikah. Predikat pria yang belum menikah terkandung dalam subjek bujangan. Kemudian yang kedua, pernyataan harus dapat dibenarkan secara empiris, pernyataan sintetik. Contoh, Aten adalah pemuda yang cerdas. Secara empiris, predikasi anak muda yang cerdas dapat diperiksa dengan melihat hasil tes IQ-nya. Kritik-kritik terhadap positivisme logis. Positivisme logis berdasarkan pada asumsi bahwa bahasa adalah representasi akurat kenyataan luar. Ada beberapa kritik yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, yaitu kritik yang dikeluarkan oleh Willard van Orman Quine, kemudian Ferdinand de Saussure, dan Jacques Derrida. Quine menyatakan pemasungan kebermaknaan suatu pernyataan pada pengamatan empiris dan konvensi a priori sebagai dua dogma empirisme yang sudah karatan, yaitu tidak ada satu pernyataan yang kebal terhadap revisi. Quine mengeluarkan sebuah teori yang disebut sebagai ketakbertentuan makna, bahwa makna suatu kata tidak bisa ditentukan semata oleh pengamatan empiris atau konvensi a priori. Sedangkan Saussure mempelopori aliran linguistik strukturalisme. Saussure hendak mematahkan anggapan bahwa bahasa ilmiah sebagai alat satu-satunya representasi yang sah. Saussure memandang bahasa sebagai sesuatu yang otonom, terpisah dari semesta sebagaimana adanya. Satu entitas tidak didefinisikan berdasarkan hakikatnya, melainkan struktur rasionalnya. Contoh, suami mendapatkan maknanya tidak dari hakikat kesuamiannya, melainkan dari relasi dengan lawannya, yaitu istri. Selanjutnya adalah Jacques Derrida. Jacques Derrida mempelopori aliran linguistik post-strukturalisme. Pada prinsipnya, Jacques Derrida mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh Saussure. Menurut Derrida, upaya mengilmiahkan ilmu bahasa yang dilakukan oleh Saussure menjadi titik lemah strukturalisme. Upaya ini dinilai mendegradasi tulisan menjadi sekedar kendaraan bagi konsep di benak manusia.